Salam kepada Bapak Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan masuk ke kelas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Pagi. Apa kabarnya pagi ini? Alhamdulillah, luar biasa. Tetap semangat. Allahu Akbar. Baiklah, selamat semuanya. Pada pagi hari ini, sebelum kita belajar, baik kepada ketua kelas, siapkan dulu. Siap, gerak. Bapaknya. Hormat, gerak. Gerak. Mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bil muhammadin nabiyyan rasulan rabbi zidni ilman warzuqni fahman aminah. Ya Allah ya Tuhanku, tambahkanlah ilmuku dan sikap kecerdasanku. Amin. Baik, Bapak semuanya, sebelum kita mulai pelajaran, kita absen dulu. Ada yang semuanya? Ada. Nggak ada yang tempo kan? Ada yang libur kan? Nah, alhamdulillah, Bapak semuanya hari ini hadir ya. Baik, sebelum kita belajar, kita membaca dulu surat pendeknya. Surat pendek, semoga kita membaca surat pendek ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Nah, kita baca dulu surah Al-Kautsar. Ya. Bismillah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainaka al-kautsar fasholli rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Shadaqallahul azim. Ya. Baik. Selanjutnya, sebelum kita belajar juga, kita melakukan dulu lagu nasional. Jadi samakan suaranya ya. Nah, 1, 2, 3. Indonesia tanah air merah, pusaka kebajikan jaya. Indonesia sejak dulu kala selalu dipuja-puja bangsa. Di sana tempat lahir beta, dibuat dibesarkan bunda, tempat berlindung di hari tua, sampai akhir menutup mata. Ya, terus. Jadi menyanyikan lagu nasional ini sebagai tanda kecintaan kita kepada tanah air kita, tanah air Indonesia. Nah, baik. Coba anak-anak kami semua rapikan dulu tempat duduknya. Rapikan tempat duduknya. Nah, sebelum kita belajar, maka dulu harus rapi tempat duduknya. Tidak ada lagi sampah-sampah pun, tidak ada. Coba lihat dulu sampah di bawahnya. Nah, ada sampah. Nah, ada sampah, dibuang dulu ke tong sampah. Ya, tidak boleh membuang sampah sembarangan. Buanglah sampah pada tempatnya. Ya. Nah, ada itu lagi. Nah, buanglah sampah pada tempatnya dulu. Nah. Itu sampah itu pada tempatnya, pada tong sampah. Karena ajaran
kita ajaran Islam menganjurkan untuk mencintai kebersihan. Cinta kebersihan itu sebagian dari iman. Ada hadisnya, at-thaharu syatrul iman. Cinta kebersihan sebagian dari iman. Maka kalau kita mencinta kebersihan, kita akan mendapatkan pahala. Ya, nah. Baik, untuk materi kita pada pagi hari ini, nah, siap untuk belajar? Siap. Masih semangat? Masih. Alhamdulillah. Baik, materi kita pada hari ini yakni materi pada bab 4. Materi bab 4 keluarkan dulu bukunya, yakni menyambut usia balik di halaman 39. Baik, coba kamu perhatikan dulu ke depan. Untuk sebelum kita melangkah jauh pada materi kita ini, tetapi Bapak mau tanya dulu, masih ingatkah pelajaran sebelumnya? Masih. Tentang Asmaul Husna. Sekarang Bapak tanya, Al-Asmaul Husna itu apa artinya? Nama-nama Allah Yang baik, bagus. Kelompok ini, Asmaul Husna Al-Mu'min apa artinya? Maha pemberi kemenangan. Asmaul Husna As-Salam apa artinya? Maha memberi keselamatan. Ya, bagus. Berarti anak Bapak semuanya sudah paham materi kita yang lalu. Sekarang kita lanjutkan materi kita yang baru, yakni mengenai menyambut usia balik. Adapun untuk tujuan pembelajaran kita pada hari ini, yakni yang pertama adalah peserta didik ataupun anak-anak Bapak semuanya mampu mengetahui pengertian dari balik. Ya, apa yang pertama? Mampu mengetahui pengertian dari balik. Lalu yang kedua, mampu menjelaskan tanda-tanda usia balik baik bagi laki-laki maupun bagi perempuan ditinjau dari ilmu fikih. Ya, itu yang kedua. Lalu yang ketiga apa? Peserta didik mampu menjelaskan tanda-tanda usia balik baik bagi laki-laki maupun bagi perempuan yang ditinjau dari ilmu biologi. Lalu yang keempat adalah peserta didik mampu menunjukkan kewajiban surat balik. Tapi untuk pertemuan kita pada hari ini, kita ambil saja yang pertama dan kedua, yakni memahami konsep ataupun mengetahui pengertian dari balik. Dan yang kedua yakni menjelaskan tanda-tanda usia balik baik bagi laki-laki maupun bagi perempuan ditinjau dari ilmu fikih, ya, ilmu fikih. Nah, lanjut. Ada Bapak lihat di gambarnya? Ada nampak gambarnya kan? Pada layar kita. Dari gambar itu, dari gambar yang anak Bapak amati, apa yang bisa kita pahami dari situ? Gambar apa itu? Gambar koran. Gambar korannya ada yang kecil, ada yang kerangka, ada pula berjalan. Kemudian gambarnya pakaiannya ada yang pakaian SD ya. Jadi kita sekarang yang mana itu? Anak Bapak semua yang mana itu? Yang gambar pakaian SD. Jadi kita sekarang berada di fase anak SD, berarti kita masih anak-anak. Nah, lalu apa hubungannya dengan pelajaran kita? Jadi pelajaran kita adalah balik. Pelajaran kita adalah balik. Jadi yang balik itu bagaimana? Sudah pernah mendengar kata balik ini? Belum ya? Nah, tapi ada teman kita dahulu, teman Bapak dulu, kalau kita sudah balik, katanya tidak boleh lagi memperlihatkan aurat kita. Nah, kalau kita sudah balik, tidak boleh lagi tidak melaksanakan kewajiban. Kalau kita tidak melaksanakan kewajiban, maka kita akan berdosa. Maka untuk lebih jelasnya, apa itu pengertian balik? Maka akan Bapak jelaskan. Apa itu pengertian balik? Balik itu dari secara bahasa artinya sampai. Apa artinya anak Bapak semua? Sampai. Lalu apa lagi? Kalau menurut istilah, balik itu adalah kedewasaan bagi seorang muslim laki-laki
nanti tanda-tanda orang yang sudah balik. Lalu Bapak tanya, sudah adakah kita yang seperti itu? Nah, kalau belum, berarti anak Bapak belum balik. Kalau sudah seperti itu, berarti kita sudah balik. Nah, itu kuncinya. Nah, itu pengertian balik. Kalau kita sudah mimpi basah, kemudian apalagi bagi anak perempuan menstruasi atau haid, maka itu tanda-tanda orang yang sudah dewasa. Apa para bapak semua? Itu tanda-tanda balik. Kemudian orang yang balik itu, nah orang yang balik itu maka dia haruslah melaksanakan kewajiban agama. Nah, tetapi kalau dia belum balik, maka di dalam hadis disebutkannya, kalau dia belum balik, maka dia belum dicatat amal perbuatan dosanya. Nah, sebagaimana hadis itu menjelaskan bahwasanya pena akan diangkat, akan dibebaskan dari 3 golongan. Ya, 3 golongan. Yang pertama adalah orang yang tidur sampai dia bangun. Jadi kalau orang tidur, maka dia belum dicatat amalnya. Kemudian apalagi anak kecil sampai mimpi basah. Nah, jadi kalau kita nanti ada bapak semua, kalau belum mimpi basah, belum dicatat amalnya ya. Kemudian apalagi dan orang gila sampai dia kembali sadar atau berakal. Ada orang gila, maka orang gila itu belum dicatat oleh Allah perbuatannya, apa yang dilakukannya, baik itu kejahatan, maka dia tidak dicatat. Itu dari sedikit pengertian balik ya. Lanjut. Nah, ini tadi tanda-tanda balik. Tanda-tanda balik menurut ilmu fikih. Tujuan kita pelajaran kita hari ini tanda-tanda balik. Tujuan pelajaran kita yang kedua tanda-tanda balik menurut ilmu fikih. Apa yang pertama? Mimpi basah bagi laki-laki. Yang kedua haid atau menstruasi bagi perempuan. Yang ketiga 15 tahun bagi laki-laki dan perempuan berdasarkan perhitungan kalender hijriah meskipun sebelumnya tidak mengalami tanda-tanda. Nah, mengerti anak bapak yang nomor 3 itu? Nah, yang nomor 3 itu adalah nanti tanda-tanda balik itu yang pertama adalah bagi laki-laki mimpi basah, kalau perempuan haid. Lalu kalau dia belum haid, kalau dia belum mimpi basah, tetapi umurnya sudah 15 tahun, maka anak bapak sudah balik. Nah, jadi nanti kalau anak bapak semuanya sudah berumur 15 tahun, itu sudah dikatakan balik. Nah, paham semuanya? Jadi itu tentang tanda-tanda usia balik menurut ilmu fikih. Nah, jadi untuk pertemuan kita hari ini, yakni kita membahas hanya dua. Yang pertama pengertian balik, lalu yang kedua tanda-tanda balik menurut ilmu fikih ya, ilmu fikih. Nah, baik, sekarang mengerjakan latihan yang akan kita bagi dulu per kelompok. Nah, yang pertama kelompok 1 ya. Ini kelompok 1. Kemudian ini kelompok 2. Ini kelompok 3. Baik, Bapak akan membagikan tugas kamu. Silakan kamu kerjakan ya. Apa tugasnya? Tugasnya adalah memberikan pemaparan. Apa pemaparan itu? Menjawab dari pertanyaan yang ada pada lembar kerja yang telah Bapak berikan ini ya. Ini ada lembar kerja yang akan kamu kerjakan. Kelompok ini sudah dapat? Belum? Ada ya? Nah,
pertanyaannya apa itu? Kamu baca pertanyaannya di lembar kerja itu. Baru kamu jawab bersama, kamu diskusikan bersama apa jawabannya yang tepat. Nah, untuk yang pertama yaitu sudah nampak? Iya. Ini sudah nampak lembaran yang kedua. Ya. Satu lagi. Ini menjawab ini nanti ya. Dah. Udah, kamu diskusikan dulu bersama, kerjakan dulu Pak dengan sebaik-baiknya. Ada yang ditanyakan, yang kurang jelas, tanyakan sama Bapak. Ya, terserah saja. Nah, ada yang ditanyakan? Ada yang ditanyakan Paham semuanya? Paham cara ngisinya? Paham, ada. Sudah tugasnya? Sudah, ya bagus. Berarti semuanya sudah. Baik, sekarang kelompok siapa yang tampil duluan? Nah, ya kelompok 2. Kelompok 2. Baik, kelompok 2 akan mempresentasikan hasil dari tugas kelompok mereka. Silakan ke depan. Baiklah, saya akan membacakan hasil dari kelompok kami. Sebagai kesimpulan materi kita hari ini, yang pertama adalah pengertian usia balik, bahwa yang balik itu artinya adalah sampai, atau menurut istilah adalah kedewasaan bagi seorang muslim. Lalu yang kedua, tanda-tanda usia balik menurut ilmu fikih. Nah, baik Pak, apa semuanya? Alhamdulillah. Baiklah, kita cukupkan saja materi kita pada hari ini. Dan untuk tugas kelompok di rumah, ya, Bapak akan memberikan tugas kelompok di rumah. Bahwasanya kamu akan mewawancarai. Nah, apa yang tugas kamu? Mewawancarai 2 orang perempuan. Nah, mana? Bahwasanya kamu akan mewawancarai 2 orang perempuan tentang apa yang akan ditanyakan, yang sesuai dengan yang sudah Bapak berikan di lembar kerjanya. Bahwasanya setiap kelompok mewawancarai 2 perempuan yang telah haid. Lalu kemudian kamu membuat daftar pertanyaan tentang pengalaman haidnya. Contohnya, berapa usia kakak? Ya. Kemudian apa lagi? Ketika pertama kali haid. Nah, kemudian tolong ceritakan pengalaman kakak pada pertama kali haid. Duduk kembali dengan rapi, kemasi barang-barangnya, masukkan ke dalam tasnya. Nah, baik, kepada ketua kelas, mari siapkan dan pimpin doa untuk pulang. Sebelum kita pulang, membaca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah.